Bobi Saputra. Baiklah, di sini ada istilah-istilah yang ada gelap, yaitu simpul terpencil, simpul yang tidak memiliki sisi yang bersisian atau simpul derajat nol. Ada juga simpul anting-anting, simpul yang grafiknya berjarak satu. Dan ada juga sisi gelap atau bulat, sisi yang titik ujungnya sama, biasanya berbentuk bulat. Dan ada juga sisi ganda, dua sisi atau lebih yang menghubungkan sepasang titik. Derajat degree. Derajat itu simpul adalah jumlah sisi yang sisian dengan tersebut. Fungsi adalah di dan v. V adalah derajat dan v adalah konteks. Nah, sekarang kita masuk ke bagian derajat nih teman-teman. Derajat suatu simpul adalah jumlah sisi yang bersisian dengan simpul tersebut. Notasi dari derajat adalah devi. Nah, untuk soalnya itu akan dijelaskan oleh Bobi Saputra nih teman-teman. Baiklah, pada yang ada gambar di sini, gambar grafis G1 ya. Untuk mencari D-nya kita harus mencari titiknya, atau kita mencari simpulnya. Untuk mencarinya kita harus melihat titik. Titik 1 dan 2 dihubungkan satu simpul, jadi satu simpul. Dan titik 1 dan titik kedua menjadi satu simpul. Jadi titik 1 memiliki dua simpul yang terhubung antara titik 2 dan 3. Yang sini 1, yang 1 jadi yang 1 dengan 2. Sedangkan titik 2 terhubung dengan titik 1 jadi satu simpul, dan titik 2 terhubung dengan titik 3 jadi satu simpul, dan titik 2 terhubung dengan titik 4 jadi simpul. Jadi kita tambah menjadi 3 simpul. Karena kita lihat begitu juga dengan titik 3. Titik 3 terhubung dengan titik 1, titik 2 dan titik 4. Maka D2 sama dengan D3 3. Begitu juga sebaliknya. Titik 4 terhubung dengan titik 2 dan titik 3. Dan ini hasilnya. Dan kita tahu bahwa derajat 1 sama dengan derajat 4 yaitu 2, dan derajat 2 dan derajat 3 sama dengan 3. Oke, jadi udah dapat nih teman-teman. Kata Bobi, D1 2, terus D4-nya 2, D2-nya 3, dan D3 mempunyai derajat 3. Jadi teman-teman udah tahu kan, jadi ketika dia simpul ini bersebelahan kemana aja sih? Oh, ternyata simpul 1 ini bersebelahan ke 2 dan 3. Oh, berarti simpul 1 ini memiliki derajat 2. Gitu teman-teman. Jadi karena kita balik lagi, notasi dari derajat adalah devi, maka di sini adalah derajat. V itu apa? V itu vertex. Vertex itu adalah simpul. Jadi derajat simpul 1 sama dengan 2. Begitu teman-teman. Halo teman-teman, nah sekarang kita masuk ke latihan nih. Ayo latihan, tentukanlah derajat graf beserta istilah-istilah graf yang ada pada slide 4. Tadi kan kita udah belajar pada slide 4 itu terdapat beberapa istilah-istilah graf nih. Ada sisi gelang atau loop, ada simpul terpencil, kemudian ada sisi ganda, dan yang terakhir ada simpul anting-anting. Nah, buat teman-teman yang mau ngejawab, boleh latihan dulu, boleh di skip video ini. Kita akan bahas untuk graf 2 terlebih dahulu. Baiklah, saya akan menjelaskan soal yang ada pada gambar G2. Kita akan mencari simpul 1. Simpul 1 terhubung dengan 2. Sini jadi 2, 1, 2, dan 3. Jadi kita mendapatkan D1 sama dengan 3. Begitu juga dengan 2. Karena terhubung simpulnya dengan 1, 2, 3. Kita mendapatkan hasilnya ini 2 sama dengan 3. Sedangkan untuk simpul 3 terhubung dengan 1 dan 2. Dan karena di sini adalah sisi looping, maka akan dihitung menjadi 2. Jadi D3 sama dengan 4 karena memiliki sisi gelang atau loop.
dan sedangkan sisi gelang atau loop dihitung sebagai 2. Nah, teman-teman udah pada ngerti kan yang dijelasin Bobby tadi? Jadi, pada D1 pada derajat simpul 1 memiliki 3 derajat, yaitu 1, 2, dan 3. Sama halnya dengan 2 nih teman-teman. Jadi berderajat dengan 1, 2, dan 3. Nah, pada derajat simpul 3 ini memiliki 4. Padahal kalau kita lihat-lihat di sini cuma 1, 2, dan 3. Jadi teman-teman bisa lihat pada H5 ini dia tuh memiliki looping, sisi gelang atau loop. Jadi ketika dia memiliki looping seperti ini, derajatnya kita hitung 2 nih teman-teman. Jadi pada derajat simpul 3 kita tambahkan dengan 2. Jadi 1, 2, 3, dan 4. Jadi derajat simpul 3 itu adalah 4. Kemudian kita lihat nih untuk istilah-istilahnya. Pada derajat simpul 1 dan derajat simpul 2 itu bersisian dengan sisi ganda. Kenapa? Karena bersisian dengan sisi ganda itu syaratnya adalah ketika total derajatnya itu lebih 2 atau lebih, makanya dia disebut dengan bersisian dengan sisi ganda. Kemudian ini sisi gelang atau loop. Jadi ketika dia memiliki loop ataupun gelang, makanya istilahnya itu termasuk sisi gelang atau loop. Begitu teman-teman. Teman-teman, nah sekarang kita masuk ke derajat atau degree pada graf berarah. Nah, diberikan graf 4 dan graf 5 nih teman-teman. Jadi di sini terdapat graf 4 dan graf 5. Untuk pembahasannya akan dijelaskan oleh Bobby. Stay tune ya teman-teman. Baiklah, saya akan menjelaskan bagaimana bagian day in dan day out. Yang pertama kita menjadi simpul 1. Kita lihat angka panahnya. Angka panah 2 masuk dengan 1, 3 masuk 1. Jadi day in-nya adalah 2, sedangkan D1 out-nya adalah terlihat angka panah 1. Angka panah 1 ke angka 2. Jadi D out-nya adalah 1. Derajat 1 in sama dengan 2. Sedangkan derajat 1 out adalah 1. Begitu juga D2, D3, dan D4. Kita akan melihat tanda panahnya. D2, DI-nya adalah 2 karena simpul 1 dan simpul 4 masuk. Jadi hasilnya DI adalah 2. Sedangkan D out-nya adalah 3 karena simpul 1, simpul 2 ke simpul 1, simpul 2 ke simpul 3, dan simpul 2 ke simpul 4. Jadi hasilnya D2 bagian out adalah 3. Sedangkan D3 bagian in adalah 2 karena D2 angka panahnya ketiga dan D4 angka panahnya ketiga. Jadi hasilnya adalah 2. Sedangkan D out-nya adalah 1 karena simpul 3 ke simpul 1. Sedangkan untuk D4 in cuma ada 1, yaitu simpul 2 masuk ke D4. Jadi hasilnya adalah D-nya adalah 1. Sedangkan D4 bagian out adalah 2 karena simpul 4 mengarah angka panahnya ketiga, sedangkan simpul 4 dan ke simpul 2. Jadi hasilnya D4 out sama dengan 2. Oke, jadi udah dijelasin nih sama Bobby teman-teman. Jadi dalam derajat pada graf berarah itu dibedakan menjadi D-in dan D-out. D-in adalah derajat masuk dan derajat keluar. Jadi bisa teman-teman lihat nih, pada graf ini terdapat arahnya itu ada arah masuk dan arah keluar nih teman-teman. Kita ambil contoh, pada derajat simpul 1, derajat in-nya itu sama dengan 2. Kita lihat nih, dari derajat simpul 1. Oh, yang masuk dari mana aja sih? Dari simpul 2 dan simpul 3 nih, karena dia masuk gitu kan. Berarti memiliki derajat in sama dengan 2. Kemudian untuk D out-nya itu 1. Mengapa? Karena dari simpul 1 ini dia keluar gitu kan. Berarti cuma 1. Gitu teman-teman. Oke, untuk graf 5-nya teman-teman boleh pelajarin ya. Nanti untuk jawabannya bakal kita tampilin setelah set ini. Nah teman-teman, sekarang kita masuk ke lemma jabat tangan. Lemma jabat tangan adalah jumlah derajat semua simpul pada suatu graf adalah genap, yaitu 2 kali jumlah sisi pada graf tersebut. Jadi G vertex, H, maka
DV sama dengan 2 kali E. Jadi ketika H-nya itu ada berapa? Misal ada 7, kita kalikan dengan 2. Hasilnya itu harus genap. Karena kalau tidak genap, maka lemma jabat tangan itu tidak memenuhi. Oke, kita akan meninjau graf 1, graf 2, dan graf 3 yang akan dijelaskan oleh Bobby. Baiklah, pertama kita akan mencari case 1. Untuk mencarinya kita sudah menentukannya derajat 1 dan derajat 4 sama dengan 2. Jadi kita tambahkan saja. Untuk mencarinya kita harus menambah, yaitu derajat 1 ditambah derajat 2 ditambah derajat 3 dan ditambah derajat 4. Jadi hasilnya 2 tambah 2 tambah 3 tambah 3 adalah 10. Atau bisa juga dengan cara lain, yaitu dengan cara mengkali sisi-sisinya. Jadi kita akan mengkali sisi dari sini. 1. Nah, jadi seluruh sisinya itu dikalikan dengan 2 ya teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5. Dan kita kembalikan sisinya, itu 2 dikali 5. Karena hasil semua sisinya adalah 5. Hasilnya adalah 10. Nah, jadi teori lemma jabat tangan ini adalah terpenuhi ya, karena ketika 2 dikalikan dengan jumlah sisi hasilnya 10, dan ketika dia dijumlahkan hasilnya juga 10. Jadi memenuhi ya teman-teman. Kemudian untuk graf 2 dan graf 3 itu teman-teman boleh latihan di rumah ya. Sip. Langsung aja ke slide selanjutnya. Jadi, pet adalah lintasan yang melalui titik atau vertex dan sisi atau edge dalam graf. Jadi, pet itu yang melalui titik atau vertex dan sisi dalam graf. Jadi, panjang lintasan dulu. Panjang lintasan adalah jumlah sisi dalam lintasan tersebut. Oke, kita langsung aja ke slide selanjutnya. Nah, di sini pet itu terbagi menjadi beberapa macam teman-teman. Pertama ada pet sederhana, kemudian ada pet tertutup dan pet terbuka. Jadi kita mulai dari pet sederhana terlebih dahulu. Pet sederhana adalah lintasan yang semua simpulnya berbeda dan setiap sisi yang dilalui hanya satu kali. Jadi untuk pet sederhana itu jadi semua simpulnya itu berbeda. Terus ada syaratnya lagi nih. Jadi setiap sisi yang dilalui hanya boleh satu kali. Jadi misal kalau ada sebuah lintasan yang melalui sisinya itu lebih 2 kali gitu kan, berarti dia tidak termasuk ke dalam pet sederhana gitu tuh. Nah sekarang kita masuk ke pet tertutup. Pet tertutup adalah lintasan yang berawal dan berakhir pada simpul yang sama. Jadi pada lintasan ini ketika dia berawal dan berakhir pada simpul yang sama, maka dia masuk ke dalam pet tertutup. Contohnya, misalnya lintasan itu berawal dari simpul 1, terus berakhir pada simpul 1 juga. Nah, makanya dia itu termasuk ke dalam pet tertutup. Terus kita masuk ke pet terbuka nih teman-teman. Pet terbuka adalah lintasan yang tidak berawal dan berakhir pada simpul yang sama. Jadi dia itu nggak berawal dan nggak berakhir pada simpul yang sama. Jadi misal mulainya itu dari simpul 1 gitu kan, terus berakhirnya pada simpul 2. Oh, nanti dia termasuk ke dalam pet terbuka. Seperti itu teman-teman. Oke, sekarang kita next ke mari meninjau. Teman-teman boleh balik ke sini, kita bakal bahas contoh soalnya nih. Halo teman-teman, mari kita meninjau. Jadi di sini saya sudah menyiapkan sebuah graf dan beberapa lintasannya. Jadi kita mari meninjau untuk lintasan yang pertama. Lintasan yang pertama yaitu lintasan 1, 2, 4, dan 3. Jadi di sini kita meninjau nih. Itu termasuk ke dalam bagian dari pet mana aja sih? Tadi kan kita udah dapat 3 macam pet, yaitu pet sederhana, pet tertutup, dan pet terbuka. Jadi mari kita lihat ya. Lintasan 1, 2, 4, dan 3. Kita lihat kalau pet sederhana tadi kan semua simpulnya berbeda dan setiap sisi hanya boleh dilalui satu kali. Oke, kita cek. Simpul 1, 2, 1, 2. Oke, ini udah dilewati kan? Terus 2 ke 4 udah dilewati nih. Kita kasih tanda gini ya supaya bantuin kayak oh ini udah dilewati gitu kan. Terus 4 ke 3. Oh berarti semua simpulnya ini berbeda nih. Setiap sisi cuma dilalui sekali. Oh berarti dia memenuhi. Berarti untuk
termasuk ke dalam pet sederhana. Nah, terus kita masuk ke macam-macam pet yang kedua, jenis pet yang kedua yaitu pet tertutup. Jadi pet tertutup itu syaratnya itu simpulnya itu harus berawal dan berakhir pada simpul yang sama. Kayak contoh, misal kalau dia berawal pada simpul 1, berarti harus berakhir pada simpul 1 juga. Oh, ternyata di sini enggak berakhir pada simpul 1 nih. Berarti dia tidak termasuk ke dalam pet tertutup. Nah, kita lihat lagi pet terbuka. Pet terbuka kebalikan dari pet tertutup. Kalau pet tertutup berawal dan berakhir pada simpul yang sama. Kalau pet terbuka dia itu berawal dan berakhir pada simpul yang berbeda. Jadi di sini berawal pada simpul 1 dan berakhir pada simpul 3. Oh, berarti dia juga memenuhi ini teman-teman. Jadi di sini berarti dia juga termasuk ke dalam pet terbuka. Gitu. Oke, sekarang kita lanjut untuk lintasan yang kedua nih. Lintasan kedua diberikan lintasan 1, 2, 4, 3, 1. Oke, kita lihat lagi pada graf ini ya, kita cek apakah dia termasuk ke dalam macam-macam pet yang mana aja nih, jenis-jenis pet yang mana aja nih gitu kan. Kita cek 1 ke 2, oke, kita kasih tanda supaya tahu udah dilewatin gitu kan. 2 ke 4, oke, terus 4 ke 3, oke, terus 3 ke 1. Nah, kita lihat dia tuh termasuk ke dalam pet apa? Kalau pet sederhana tadi kan dia tuh semua simpul cuma boleh dilalui sekali dan setiap sisi cuma boleh dilalui sekali. Semua simpul itu harus berbeda dan setiap sisi hanya boleh dilalui sekali. Jadi di sini setiap sisinya udah dilalui cuma sekali nih. Tapi kita cek lagi untuk simpulnya, apakah ada simpul yang sama? Oh, ternyata ada simpul 1 ini, oh sama gitu kan. Jadi dia tidak termasuk ke dalam pet sederhana, tidak memenuhi. Kemudian kita masuk ke pet tertutup ya teman-teman. Kalau pet tertutup tadi kan dia berawal dan berakhir pada simpul yang sama. Jadi kita lihat, oh ternyata simpul awal sama simpul akhirnya sama nih teman-teman. Berarti langsung aja dia tuh termasuk ke dalam pet tertutup. Berarti ketika dia sudah masuk ke dalam pet tertutup, kita tidak perlu lagi mengecek apakah dia pet terbuka karena kita tahu kalau pet tertutup itu kebalikan dari pet terbuka. Seperti itu teman-teman. Sekarang kita lanjut untuk lintasan yang ketiga nih. Lintasan yang ketiga ada dari 1 ke 2, coret di sini. Terus 2 ke 4, kita kasih tanda. Terus 4 ke 3, kita kasih tanda. Terus 3 ke 2, kita kasih tanda. Oke, sekarang kita lihat. Kita lihat, kalau kita ngecek apakah dia termasuk ke dalam pet sederhana, di sini kita lihat, oh ada simpul yang sama nih. Berarti nggak masuk dong karena pada pet sederhana dia itu semua simpul harus berbeda gitu kan. Terus kita lihat lagi, pet tertutup berawal dan berakhir pada simpul yang sama. Dia tuh berawal pada simpul 1 nih teman-teman. Terus berakhirnya pada simpul 2. Oh, berarti nggak masuk. Sekarang kita masuk ke jenis yang ketiga yaitu pet terbuka. Ini harapan kita satu-satunya, kita cek dulu. Berarti untuk pet terbuka dia tuh berawal dan berakhir pada simpul yang berbeda. Ternyata pada lintasan ini berawal pada simpul 1 dan berakhir pada simpul 2. Berarti pada lintasan ini termasuk ke dalam jenis pet terbuka. Oke. Sekarang kita lanjut untuk materi yang kedua. Oke, sekarang kita masuk ke dalam materi pet pada graf tak berarti. Jadi di sini tertukar banyak lintasan atau pet yang dapat dilalui dari 1 ke 3. Teman-teman bisa lihat aja di sini. Jadi di sini diberikan sebuah graf 1. Jadi kita lihat nih panjang lintasannya berapa gitu kan. Kita lihat P1-nya. Kita lihat dari V1 ke V3. Oh berarti dari simpul 1 ke simpul 3. Kita lihat dulu nih. Oh berarti bisa nih dari 1 ke 3 gitu kan. Nah, kita tulis aja 1, kemudian 1,3 ke 3. Jadi untuk penulisannya dari 1, kemudian koma, kita buka kurung, 1,3, kemudian koma 3. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ya. Oke, jadi kita bakal membahas nih pet pada graf terbuka. Di sini sudah diberikan sebuah graf mirip seperti graf yang kita tinggal tadi ya teman-teman. Nah, pada graf ini kita tentukan nih banyak lintasan
lintasan atau pet adalah 3 lintasan. Kenapa? Karena di sini teman-teman bisa lihat nih, dari 1 ke 3 itu ada 1, 2, ada 1, 2, dan 3. Jadi banyak lintasan pada diagram, banyak lintasan atau pet pada diagram berikut ini adalah 3 lintasan. Begitu teman-teman. Oke teman-teman, tadi kita udah bahas pet pada diagram berarah. Sekarang waktunya kita membahas tentang pet pada diagram berarah. Jadi graf itu dibagi menjadi 2, ada graf berarah, graf berarah. Jadi untuk graf berarah kita akan membahas untuk bagian. Jadi ada soal ini, tentukan pet terpendek berarah terpendek. Jadi ketika kita berbicara pet terpendek, berarti kita lihat lintasan yang paling pendek itu yang mana sih? Tentukan pet berarah pendek dari titik V5 ke titik V2 dan dari titik V1 ke V6 pada diagram berarah samping. Di sini ada juga sebelah. Kita temukan pet berarah terpendek itu dari mana? Jadi pet berarah pendek dari V5 ke V2 atau dari V5 ke V2 kan? V5 terus V5 ke V1, V1 kemudian V1 ke V2, jadi panjang lintasannya itu ada 2. Kemudian untuk pet berarah pendek dari V1 ke V6, bisa teman-teman lihat di sini ada V1, kemudian V1 ke V2, kemudian V2, kemudian ada V2 ke V6, dan mereka ada 5. Jadi panjang lintasannya itu ada 2. Seperti saya katakan tadi, di sini tuh kita teman-teman bisa lihat mencari panjang lintasannya. Panjang lintasannya itu ada 1, 2. Kenapa? Karena biar kita lihat dari bawahnya gitu kan. Ternyata di sini ada 2 gitu kan. Jadi banyaknya pet. Jadi peta pendek dari V5 ke titik V2 dan titik V1 ke V6 adalah seperti ini. Untuk jelas kita akan bahas ada 11 ada berapa jenis. Halo teman-teman, jadi kita langsung masuk ke sini. Kita bakal bahas tentang pet berarah terpendek dari V5 ke V2, kemudian pet berarah terpendek dari V1 ke V6. Tadi kan kita udah ngebahas, sekarang kita ngebahas lebih lanjut di bagian sini supaya teman-teman ada paham nih caranya itu gimana sih gitu kan. Nah teman-teman boleh lihat di sini, nanti bakal saya tampilin di sebelah kiri atas itu buat untuk tampilan grafnya biar teman-teman bisa lihat arahnya kemana kan. Pokoknya kalau ini teman-teman kurang kelihatan gitu kan buat arahnya. Jadi jika pada pet berarah itu dia berarah, jadi kita nggak bisa semena-mena nentuin kayak kita pakai pet pada diagram tak berarah gitu kan, karena dia berarah. Teman-teman bisa lihat di sini dari V5 ke V2 gitu kan. V5 arahnya kemana aja sih gitu kan, yang paling pendek kita lihat. Kalau mau lewat V5 ke V6, V5 terus ke arah V2. Oh ternyata dari V5
Euler yang adalah lintasan yang melalui semua sisi dari satu graf tepat satu kali. Jadi dia tuh melewati sisinya itu tepat satu kali gitu kan. Nah, ada tambahan lagi nih, definisi di atas mengizinkan lintasan yang dibuat melalui sejumlah simpul lebih dari sekali. Jadi cara ini untuk setiap sisinya itu semua sisinya tuh cuma boleh dilalui sekali. Tapi untuk simpulnya itu boleh dilalui lebih dari satu kali. Oke, kita kembali ke sini dulu ya teman-teman. Jadi di sini diberikan graf, itu graf K1, K2 dan K3. Jadi graf K1 tidak membuat lintasan nilai. Kenapa? Karena dia tuh tidak ketika kita coba disebutkan dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi dia tuh nggak bisa gitu kan, nggak memenuhi syarat dari lintasan Euler yang mana setiap semua sisi tuh harus dilewati minimal sekali. Karena di sini tuh kita lihat, oh ternyata bolak-balik lagi nih. Jadi dia tuh dia tuh udah nggak memenuhi dari sisi-sisinya, makanya graf A1 ini tidak memenuhi, tidak bisa dikatakan lintasan Euler karena itu melewati sisinya itu lebih dari satu kali gitu kan. Nah, terus kita lihat berbeda dari graf A1, graf K2 dan K3 keduanya membuat lintasan Euler. Kenapa? Teman-teman boleh perhatiin di sini. Jadi ini terus kita baca dulu nih poin 3. Simpul merah dan biru pada masing-masing graf berturut-turut merepresentasikan awal dan akhirnya. Jadi simpul merah itu untuk awal dan simpul biru untuk akhirnya. Nah, kita lihat nih dari 1 ke 3. Kita lihat dari merah ini berarti supaya semua sisinya terpenuhi dan cuma boleh dilalui satu kali. Kita lihat tuh berarti dari sini kita lihat ke sini. Jadi 1, terus dari 1 ke 2, dari 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 5. Jadi dapat nih buat memenuhi syarat lah ibaratnya untuk graf kedua. Jadi dia bisa dikatakan lintasan Euler. Kemudian untuk graf ketiga ini kita lihat untuk merah itu simpul awalnya dan biru untuk simpul akhirnya. Kita lihat 1, 2, 3. Oh, semua sisinya tuh beda-beda ya teman-teman. Jadi makanya dia dikatakan memenuhi untuk syarat lintasan Euler. Kemudian kita lanjut ke contoh soal yang berikutnya. Kalau teman-teman, jadi sekarang kita bakal membahas nih untuk contoh soalnya. Jadi diberikan sebuah graf, anggaplah ini graf graf Z ya, karena saya Z. Graf Z1. Jadi diberikan sebuah graf Z1 itu seperti ini. Nah, kita tentukan apakah ini tuh termasuk ke dalam lintasan Euler. Jadi kita lihat nih, ini grafnya ya kan. Kita lihat nih, untuk soalnya itu berawalan dari simpul 3 dan itu mau berakhir pada simpul 1. Kita bedakan di warna ya. Jadi untuk merah itu untuk titik awalan dan biru itu untuk titik akhiran. Jadi caranya gimana sih? Nah, di sini sudah saya kasih untuk tanda-tandanya itu kan. Kita bisa mulai dari kita pokoknya gimana pun caranya, jangan langsung arah ke sini ya. Kita mulai dulu dari 3 ke 4. Berarti 3 ke 4 udah 1 nih. 1 langkah pertama. Terus 4 ini kita arahin ke 1. Jadi udah langkah kedua nih. Terus dari 1 ke 2 udah langkah ketiga, kemudian 2 ke 3 udah langkah keempat, terus 3 ke 1 udah langkah kelima. Jadi sini dapat kita simpulkan bahwa oh ternyata pada grafik itu termasuk ke dalam lintasan Euler. Nah, untuk cara penulisannya teman-teman bisa nulis seperti ini. Ini kan berarti dari 3,1 lintasan Euler 3,4 terus 4,1 terus dari 1 ke 2 berarti 1,2 tambah 4-nya 2,3 terus 3 ke 1. Jadi
udah masuk ke tahap terakhir pada materi kali ini, yaitu sirkuit Euler. Nah, jika kita udah belajar tentang lintasan Euler, sekarang kita masuk ke sirkuit Euler. Jika lintasan Euler kembali ke simpul asal sehingga membuat lintasan tertutup atau sirkuit, lintasan tertutup itu kita sebut dengan sirkuit. Maka disebut dengan sirkuit Euler. Sirkuit Euler adalah sirkuit yang melalui sisi di dalam gerak tepat satu kali. Jadi tadi kan pada lintasan Euler itu kan itu melewati setiap sisi itu cuma boleh satu kali. Nah, pada sirkuit Euler begitu pun dengan sirkuit Euler itu cuma boleh melewati sisi itu tepat satu kali. Nah, syaratnya gimana sih kira-kira? Yaitu jika lintasan Euler kembali ke simpul asal, jadi ketika dia berawal pada simpul 1, maka dia tuh harus berakhir di simpul 1 juga, gitu kan. Jadi ketika diberikan soal, tentukan sirkuit Euler dari lintasan 1 ke lintasan 1. Teman-teman harus bisa bikin supaya dari simpul 1 itu bisa balik lagi ke simpul 1-nya, dimanapun caranya, entah bagaimana sesuai dengan nalar masing-masing, yang penting caranya nyambung, kan. Tapi dengan syarat pada sirkuit Euler dan lintasan Euler itu harus terpenuhi, yaitu melalui sisi dalam gerak tepat satu kali, cuma boleh satu kali, seperti itu teman-teman. Oke, langsung saja kita masuk ke contoh soalnya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian contoh soalnya, teman-teman. Jadi diberikan sebuah graf, yaitu graf seperti ini. Kita cari kan untuk sirkuit Euler dari lintasan 1 dari simpul 1, kemudian kita harus balik lagi ke simpul 1 ya, seperti kita tahu untuk sirkuit Euler tadi kan itu berawal dan berakhir pada simpul yang sama. Jadi dia tetap masuk ke dalam pet tertutup. Jadi kita bisa lihat nih di sini. Pokoknya gimana pun caranya, walaupun gak harus pasti sama dengan yang saya jelaskan, yang penting syaratnya itu harus terpenuhi, teman-teman. Jadi semua sisinya itu cuma boleh dilalui sekali, tapi untuk simpulnya itu boleh dilalui lebih dari sekali. Oke, di sini saya akan menjelaskan dengan cara saya ya, teman-teman. Jadi di sini kalau saya dan mulai dari 1 ke 2, biar lebih mudah teman-teman untuk menentukan lintasannya itu dikasih langkah-langkah ya, jadi tahu gitu. Oh, ternyata di sini udah dilalui, jadi nggak boleh balik lagi ke, nggak boleh melewati sisi itu lagi nih. Jadi dia lebih memudahkan kita kan. Nah dari 1 ke 2, kemudian 2 ke 3 langkah kedua, dan 3 ke 4 itu langkah ketiga, kemudian 4 ke 7 untuk langkah keempat, kemudian dari 7 ke 3 untuk langkah 5, kemudian dari 3 ke 5 untuk langkah 6, kemudian 5 ke 7 untuk langkah 7, kemudian dari 7 ke 6 untuk langkah 8, kemudian 6 ke 5 untuk langkah 9, kemudian untuk 5 ke 2 untuk langkah 10, kemudian 2 ke 6 untuk langkah 11, 6 ke 1 untuk langkah 12. Jadi di sini kita sudah menentukan nih. Kita lihat dulu, kita cek dulu apakah ada yang melewati lebih dari satu kali, tepat satu kali sisi. Kita lihat dari 1 ke 2 udah satu kali kan, berarti dari sini nggak boleh lagi nih. Dari 2 ke 3 kali, dari 3 ke 4 satu kali, 4 ke 7 satu kali, kemudian 7 ke 5, 7 ke 3 satu kali, 3 ke 5 satu kali, 5 ke 7 satu kali, 7 ke 6 satu kali, kemudian 6 ke 5 satu kali, kemudian 5 ke 2 satu kali, 2 ke 6 satu kali, dan 6 ke 1 satu kali. Oke, sudah memenuhi ini syaratnya teman-teman. Jadi setiap sisinya itu udah kita lalui tepat satu kali. Sekarang tinggal kita menuliskan untuk lintasan Euler.
Terus dari 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 7, 7 ke 3, 3 ke 5, 5 ke 7, 7 ke 6, 6 ke 5, 5 ke 2, 2 ke 6, dan 6 ke 1. Jadi sini kita lihat ini, tadi kan untuk semua sisinya itu kan cuma dilewati sekali. Tapi teman-teman juga udah lihat di sini, jadi terdapat beberapa simpul yang sama nih. Jadi ketika dapat simpul yang sama itu nggak apa-apa banget ya teman-teman, karena pada ringkasan teori untuk definisi tanda teori itu untuk semua simpul tuh boleh dilewati lebih dari sekali. Pokoknya yang harus kita perhatiin adalah setiap sisinya itu cuma boleh dilalui sekali teman-teman. Seperti itu. Oke teman-teman, gara-gara saya waktu berlalu begitu cepat, ternyata kita udah berakhir menjelaskan untuk materi PET ini teman-teman. Harapan saya semoga teman-teman bisa memahami materi PET dengan baik. Oke, untuk selanjutnya akan masuk ke materi konektivitas yang akan dijelaskan oleh rekan saya Nabila Putri-Lisyana. Oke, kepada Nabila, setelah video ini akan diambil alih oleh Nabila. Terima kasih teman-teman. Baiklah teman-teman, selanjutnya kita akan lanjut ke materi konektivitas. Pengertian dari konektivitas adalah jumlah minimum elemen dalam bentuk posisi atau titik yang perlu dilakukan supaya graf tersebut menjadi graf yang tidak tertentu. Jadi awalnya graf tertentu, lalu kita akan mencari konektivitas akan membuat graf tersebut menjadi tidak tertentu. Konektivitas terbagi menjadi dua macam, ada konektivitas titik, refleks, dan konektivitas sisi. Nah, di konektivitas kita mengenal istilah katset. Katset itu adalah ukuran sisi yang bila dibuang dari graf menyebabkan graf menjadi tidak terhubung. Nah, katset ini akan menghasilkan dua komponen. Nah, selanjutnya kita akan macam-macam konektivitas. Yang pertama adalah konektivitas vertex, dilambangkan dengan HG ya teman. Lalu pengertiannya adalah jumlah vertex titik terkecil yang jika dihapus membuat graf menjadi tidak terhubung. Lalu di sini juga dikenal istilah katset vertex, artinya ukuran titik yang jika dibuang dari graf menyebabkan graf menjadi tidak terhubung. Nah, untuk itu kita lanjut ke selesainya teman-teman. Nah, baiklah teman-teman, di sini saya mempunyai sebuah graf nih. Ada titik. Lalu kita akan menentukan KG konektivitas vertex dan katset vertexnya. Jadi seperti pengertian di awal, konektivitas itu dia akan membuat graf menjadi tidak terhubung. Kalau konektivitas vertex, kita akan menghilangkan titik agar graf menjadi tidak terhubung. Nah, penyelesaian pertama nih, kita mencoba menghilangkan satu titik, yaitu titik 2. Setelah titik 2 hilang, graf yang saya punya menjadi seperti ini. Seperti itu. Kita lihat titik yang hilang adalah titik 2. Nah, mungkin agak sedikit bingung ya, kenapa kalau titik 2 dihilangkan, sisinya juga hilang. Karena sisi ini kan menghubungkan titik ya. Jadi kalau titik hilang, berarti sisi yang menghubungkan titik tersebut akan hilang juga. Nah, lanjut untuk ke penyelesaian yang kedua. Di sini teman-teman bisa lihat bahwa titik apa saja yang saya hilangkan, yaitu ada titik 1 dan titik 5. Jadi di sini setelah titik 1 dan titik 5 dihilangkan, grafnya menjadi graf garis 3 dan 4, lalu 2 ke 6. 1,5. Nah, lalu ke penyelesaian yang nomor 3, kita setelah di sini teman-teman dapat melihat bahwa titik apa saja yang hilang, yaitu ada titik 3 dan titik 5.
sisi yang jika dibuang dari graf menyebabkan graf menjadi tidak terhubung. Nah, oke, selanjutnya kita akan mengerjakan penyelesaian dari graf ini, yaitu kita akan melakukan cut set edge dan konektivitas edge. Nah, ingat ya, kalau konektivitas edge berarti kita menghilangkan sisi. Nah, di sini tuh sudah ada beberapa penyelesaian ya teman-teman. Penyelesaian yang pertama, kita menghilangkan sisi dari 2 ke 6. Jadi setelah kita hilangkan sisi 2 ke 6 ini, grafnya menjadi tidak terhubung. Jadi tidak ada 2 komponen ya teman-teman. Lanjut kita ke graf yang kedua. Di sini juga kita menghilangkan sisi dari 1 ke 3, 1 ke 5, dan 2 ke 5. Selanjutnya ke penyelesaian yang ketiga. Di sini kita teman-teman dapat melihat bahwa kita menghilangkan sisi 1 ke 2 dan sisi 2 ke 5. Jadi ada 2 sisi yang kita hilangkan agar graf ini menjadi tidak terhubung. Nah, lanjut ke penyelesaian yang keempat, kita menghilangkan sisi 1 dan 3, 3 ke 5, dan 4 ke 5. Jadi ada 3 sisi yang kita hilangkan pada penyelesaian ini. Selanjutnya ke penyelesaian berikutnya. Di sini kita menghilangkan sisi 1 dan 2, sisi 1 ke 5, sisi 3 ke 5, dan sisi 3 ke 4. Jadi ada berapa sisi yang kita hilangkan? Ada 4 sisi yang kita hilangkan. Nah, jadi berapa sih cut set edge-nya? Cut set edge ini berarti dia himpunan dari sebelum-sebelumnya penyelesaiannya, dimulai dari ini. Sisi 2,6, 1,3, 1,5, 2,5. Lalu sisi 1,2, 2,5, 1,3, 3,5, 4,5, 1,2, 1,5, 3,4, dan 3,5. Nah, konektivitas edge berarti jumlah sisi terkecil yang kita hilangkan. Tadi kita menghilangkan dimulai dari kita menghilangkan satu sisi ya, yaitu sisi 2,4. Nah, jadi konektivitas edge-nya adalah 1. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam graf pada graf berarah, graf terhubung pada graf berarah. Nah, graf terhubung pada graf berarah itu dibagi menjadi 2, teman-teman. Ada graf terhubung kuat dan graf terhubung lemah. Graf dikatakan terhubung kuat jika terdapat lintasan berarah dari U ke V dan sebaliknya dari V ke U. Jadi dikatakan seperti itu jika punya lintasan yang balik-balik, di awalnya U, terus akhirnya V, terus balik lagi ya ke U. Lalu graf dikatakan terhubung lemah jika U dan V tidak terhubung kuat, tetapi tetap terhubung pada graf tak berarahnya. Jadi maksudnya di sini jika terhubung lemah, dia tetap terhubung ya teman-teman. Namun dia lintasannya itu tidak berarah bolak-balik seperti itu. Oke. Nah, contoh grafnya seperti ini. Simpul V2 dan V3 dikatakan sebagai graf berarah terhubung kuat. Karena kenapa? Karena dari V2 lalu kita ke V3 ke V4 lalu kita ke V1 ke V2 itu punya arahnya teman-teman. Jadi dari awalnya kita ke V2 lalu kita ke V2 lagi itu ada arahnya. Jadi simpul V2 dan V3 itu dikatakan sebagai graf terhubung kuat. Nah, lalu ada juga graf terhubung lemah pada simpul V1 dan V5, yakni V1 melewati V4 ke V5 itu ada arahnya. Namun kalau V5 mau bolak lagi ke V1 itu tidak ada arahnya. Nah, tadi kan graf terhubung pada graf berarah, sekarang graf terhubung pada graf tak berarah. Graf dikatakan terhubung connected jika terdapat lintasan di antara setiap pasang simpul berbeda dari graf tersebut. Lalu jika graf dikatakan terhubung disconnected jika tidak terdapat lintasan di antara setiap pasang simpul dari graf tersebut. Jadi ini contohnya. Graf H1 adalah contoh graf terhubung. Karena apa? Karena tadi seperti kita lihat di pengertian bahwa di antara setiap pasang simpulnya itu
memiliki lintasan. Ya, P ini memiliki lintasan ke sini, Q memiliki lintasan ke sini. Sedangkan graf K2 dikatakan tidak terhubung karena dia tidak memiliki lintasan, dari AP ini tidak memiliki lintasan, dia